Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Analisnawati dengan NIM 19210147. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen hasil karya saya sendiri dan cerita saya sendiri juga. Judulnya Kepergian Papa yang Tak Terduga. Ani, besok kesini lagi saja ya, sekalian lihat Papa. Kata-kata itulah yang terakhir Papa ucapkan kepadaku dan selalu kuingat sebelum Papa pergi meninggalkan aku dan keluargaku. Berhari-hari aku hanya merenung dalam kesedihan, mengurung di dalam kamar, dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Kenyataannya, papaku sudah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Bahkan untuk makan sesuap nasi pun mulut ini terasa keluh. Sebelum kejadian, pada hari Jumat, tepatnya tanggal 24 Juni tahun 2015. Perkenalkan, namaku Anita Putri Ruhiana. Lahir di Bandung tahun 2000, Jawa Barat. Sejak itu aku berumur 15 tahun dan aku sedang duduk di bangku SMP kelas 3 menjelang UN. Aku terlahir dari pasangan almarhum Ruslan Ruhiana dan Elis Rosida. Aku adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku bernama Delvia Putri Ruhiana. Ia sudah menikah sejak tahun 2012 dan sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Difta Putra. Bagi papa dan mama, Difta adalah cucu yang sangat diharapkan karena mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Lalu kakakku yang kedua bernama Yunita Putri Ruhiana. Ia belum menikah. Ia masih menjadi mahasiswa baru semester awal sejak itu. Secara finansial, kehidupan keluargaku cukup sederhana. Orang tuaku selalu mengajarkan kami selaku anak-anaknya belajar dan bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga aku akan selalu berusaha untuk mendapatkan ranking di kelas, walaupun itu 10 besar. Aku seorang anak perempuan yang pendiam, merasa sulit bergaul dengan orang lain. Aku jarang menceritakan perasaanku, keinginanku, dan harapanku kepada orang lain. Akibatnya, aku kurang dikenal oleh teman sepergaulanku. Hal ini membuatku mendapat sedikit pelajaran, karena aku tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat, dan hanya dapat sedikit dukungan dengan ketutupan diriku. Berbicara mengenai konsep diri, aku belum mengetahui apa kuantitas maupun kualitas, kelemahan dan kelebihan dalam diriku, sehingga aku masih menjadi pribadi yang belum matang, tidak percaya diri, takut menghadapi kegagalan, dan tidak siap menghadapi tantangan. Aku juga bisa dikatakan anak yang sedikit manja terhadap papaku, karena dari SD sampai SMP, papa selalu memberikan apa yang aku mau. Tidak seperti kakak-kakakku, jika ingin sesuatu, selalu dimarahi. Papaku seorang PNS. Ia pekerja keras, sering sekali pergi keluar kota bersama komandannya. Papa dikenal sebagai orang yang tidak pernah capek melakukan apapun. Makanya, dia selalu disayang oleh teman-temannya. Pada suatu hari, tiba-tiba kondisi Papa drop. Papa tiba-tiba tidak bisa berjalan sehingga beberapa orang di dalam rumah juga bingung. Mama pun menelpon dokter dan Papa hanya dibutuhkan istirahat beberapa hari. Papa juga sudah bisa jalan lagi seperti biasanya, tetapi tiba-tiba perut Papa membesar. Semua keluarga menangis melihatnya. Lalu, pada jam 1 malam, Papa dibawa ke rumah sakit hingga dirawat. Beberapa minggu dirawat, Papa sudah bisa pulang. Tetapi Papa pulang ke rumah orang tuanya, yaitu rumah nenekku, ditemani oleh Mama. Aku berada di rumah bersama kakakku. Aku takut meminta uang kepada Mama.
Karena waktu itu aku melihat kondisi papa, yang semakin hari kondisi papa belum ada perkembangannya. Bahkan jika papa sikat gigi, gusinya tuh mengeluarkan darah. Oh iya, pada saat itu papaku terkena kanker leukemia. Tapi papaku tidak pernah mengeluh. Ia selalu bersemangat menyemangati anak-anaknya juga untuk selalu berusaha dan bersyukur. Beberapa hari di rumah nenek, papa kembali lagi dirawat dan kondisi papa saat itu turun naik. Mama selalu memberitahu perkembangan kondisi papa. Di situ mama sangat sabar mengurusnya. Mama itu selalu berusaha memberikan semangat kepada papa. Papa cukup lama dirawatnya, sehingga mama tidak pernah pulang. Dan papa pun tidak mau ditinggalkan oleh mama. Jadi, aku dan kakakku saling bergantian melihat keadaan papa yang dirawat dan keadaan mama yang terlihat kecapean. Ketika aku dan kakakku menjenguk papa, kakakku selalu bilang, "Mah, tidur aja, papa biar kita yang jaga." Ya, walaupun mama hanya tidur sebentar, tapi cukup baginya. Aku dan kakak hanya bisa menjaga dari pagi hingga sore, karena kita harus menjaga Dipta yang ada di rumah. Kakakku yang pertama dan kakak iparku itu bekerja, jadi aku dan kakakku yang kedua menjaga Dipta dan selalu menjenguk papa. Sekitar 2 bulanan, papa dirawat. Akhirnya papa pun pulang, tetapi biasa pulangnya ke rumah nenek dan orang tua papa. Aku dan kakakku di rumah selalu mendoakan papa agar cepat sembuh. Aku selalu menangis setiap mengucapkan doa tentang papaku. Pada sore hari, di hari Jumat, pulang mengospek siswa angkatan baru. Di sini aku adalah seorang anak OSIS. Pulang mengospek, aku pergi ke rumah nenek bersama tanteku untuk melihat papa dan mama. Setelah sampai, aku berbicara kepada mama dan meminta uang untuk membeli seragam baru. Tak sengaja papa pun mendengar dan bilang, "Besok papa kasih uangnya ya. Ani besok kesini lagi aja, sekalian lihat papa." Aku tidak pernah curiga apa maksudnya. Aku hanya menjawab, "Iya, Pak. Besok Ani kesini lagi sama Teteh." Setelah itu, aku pulang bersama tanteku. Malam harinya, aku dan kakakku tidak bisa tidur. Difta pun sudah berkali-kali diberi susu, tetapi dia tidak tidur. Tepat jam 12 malam, Difta pun tertidur. Aku dan kakakku masih tidak bisa tidur. Sampai saat itu, ada yang mengetuk pintu. Kakakku membukakannya. Ternyata itu kakak sepupu, anak dari tanteku yang tadi sore bersamaku. Kakak sepupuku mengetuk dan berbicara kepada kakakku. "Yun," kata mama, "papa pengen ngobrol." Kakakku bingung di situ. "Hah? Apa sih, A? Ngobrol jam segini? Jangan dibilang." Di situ kakakku seperti menahan nangis. Aku hanya bisa mendengar dari kejauhan sembari menjaga Dita. Kakak sepupuku bilang, "Ayo Yun, jangan kedengaran sama Ani ya." Di situ kakakku pergi sambil bilang, "Dek, Teteh pergi dulu ya, Dede jagain Dita, bisik kebangun." Padahal aku di situ sudah tahu mereka mau kemana dan perasaan aku pun tak enak. Tetapi aku menjaga Dita dan menjawab, "Iya Teh." Aku ditinggal bersama Dita, tetapi di sebelah rumahku ada tetangga dan kakakku menitipkannya kepada mereka. Tetangga pun masuk ke rumah dan bilang, "Yang sabar ya Dek." Aku bingung. "Apa maksudmu?" Lalu aku membuka handphone dan saudara-saudaraku mengucapkan turut berduka cita.
Di situ aku tidak bisa menahan nangis sambil terisak-isak. Dan pikiranku pun hanya, ini maksud perkataan papa tadi. Bagaimana aku melanjutkan sekolah tanpa adanya papa? Bagaimana keadaan semuanya tanpa adanya papa? Itulah yang ada di pikiranku. Semua itu terasa hampa ketika orang yang kita sayangi dan kita cintai pergi. Sabtu, 25 Juni 2015, jam 2 pagi, aku pergi ke rumah nenek. Betapa terkejutnya aku melihat banyak orang berada di depan rumah nenekku. Perkiraanku, keluargaku sedang tidak mengadakan acara apapun kan? Aku hanya heran mengapa banyak suara tangis di dalam rumah nenek. Aku hampir pingsan melihat keadaan papa yang sudah tidak bernyawa lagi. Aku hanya bisa menangis, dan menangis. Aku tidak kuat masuk. Aku berkata kepada omku sambil memeluknya, "Sekarang aku sudah tidak punya papa lagi." Omku pun menjawab, "Enggak, Ani. Masih punya papa kok. Kita semua sekarang jadi papa kamu." "Enggak, rasanya beda. Aku nggak bisa. Gak bisa papaku diganti dengan orang lain." Saat itu, aku tidak mau masuk. Aku melihat mama yang sangat tegar di samping jasad papa. Mama melambai menyuruhku masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun masuk dan langsung memeluk jasad papaku dan berkata, "Pah, bangun pah. Gimana sekolah Ani? Kalau gini Ani gak mau sekolah aja." Semua orang yang di dalam menangis saat aku berbicara seperti itu. Pada saat itu hari terakhir mengospek dan aku tidak bisa hadir. Om aku pun menelpon dan berbicara kepada pembina OSIS dan mengatakan semuanya. Aku diam di sudut kursi sambil melihat jasad papaku yang sudah kaku. Aku semakin tak kuasa membendung air mata. Aku diberikan semangat oleh saudara-saudaraku. Tetapi aku tetap saja tidak mendengarkan mereka. Aku hanya melihat jasad papaku sembari menangis. Dalam hidupku, tidak pernah terbesit sedikit pun pemikiran bahwa papa akan pergi meninggalkanku dan keluargaku selamanya. Aku, kakakku, dan semua keluargaku hanya bisa menangis pilu melihat kepergian papa. Aku tidak percaya kalau papaku benar-benar sudah tiada. Padahal Jumat sore aku masih bisa melihatnya. Papa masih bisa berbicara kepadaku. Tetapi apa yang kudapat sesampai di rumah, papa sudah pergi. Pada hari yang bersamaan, papaku sudah tiada. Mamaku sudah menjadi janda. Hari itu sangat aku benci. Hari yang sangat aku harapkan untuk bersenang-senang dan bertemu papa kembali, tiba-tiba berubah menjadi hari yang kubenci. Ketika aku mengalami hal menyedihkan seperti itu. Aku selalu saja menyalahkan Tuhan. Menyalahkan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak melihat keadaan keluargaku yang rapuh. Dan Tuhan tidak pernah mengerti akan hidup yang kualami saat itu. Semenjak kepergian papa, aku semakin menutup diri baik-baik dalam keluarga maupun lingkungan. Aku hanya berbicara seperlunya saja. Teman-temanku merasa simpati dengan keadaanku yang semakin ekstrovert. Keluargaku dan teman-temanku selalu berusaha menghiburku. Mereka mengatakan bahwa kepergian papaku itu adalah jalan yang terbaik dari Tuhan. Dalam segala sesuatu yang baik, senang maupun sedih, Tuhan pasti punya rencana yang indah di baliknya. Dengan mengucapkan kata-kata itu, mereka menghiburku. Setelah sekian lama, aku semakin jauh dari teman-temanku. Aku selalu menyalahkan Tuhan. Tidak bisa menerima kenyataan dan hilanglah harapanku. Aku pun berinisiatif untuk introspeksi diri sendiri. Aku sadar
bahwa yang aku lakukan adalah hal yang salah. Aku mencoba memahami semuanya yang Tuhan berikan dalam hidupku. Aku jarang bersyukur pada Tuhan atas semua kasih karunia yang Dia berikan untukku. Aku sadar bahwa aku benar-benar orang yang jahat. Aku merenungkan hal itu. Aku pun menangis. Secara perlahan, aku pun berusaha dan mau menerima kenyataan yang ada, mulai bersyukur atas apa yang Tuhan berikan tanpa aku minta. Mengenai ketutupan diriku, aku sudah berusaha untuk mengubah diriku. Mungkin sekian cerpen yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.